Mah, tolong jadiin papa co-host, Mah. Oh, oke, udah, nggak apa-apa, sudah. Ya. Klik di nama papa, klik di nama Harry Ong. Kan di klik partisipan muncul nama-nama kan? Oh sudah, nggak salah, nggak usah. Ya sudah, nggak usah. Nggak usah. Salah Bapak udah. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan dan baru yang datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita mau bersama-sama datang menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bangun dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang berarti dalam hidup kami. Engkau lebih dari siapapun dan dari apapun yang ada dalam dunia ini. Dan Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Sebagai Allahku, Tuhan dan Rajaku, seperti dosa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku,
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, Kau yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Yesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami sembah, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami percaya, hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya,
bagimu. Haleluya. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab hanya kepadamu kami berserah. Sebab aman di dalammu. Sebab kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, engkau mampu. Engkau Allah. Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang hebat. Kepadamu kami berharap. Kepadamu kami percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Oh, pujilah namamu. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau hebat, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu kami percaya. Syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami hanya daripada-Mu Tuhan. Hidupku udah padalah Yesus, ya dapat tinggalkanmu setia berselalu berharap Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Kekuatan di hidupku, Tuhan padalah Yesus, ya dapat tinggalkanku setia penopangku. Berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah akan goyah sampai selamanya, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memampukan kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Dan Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Waktu kami mau terus setia tinggal di dalam-Mu, melekat erat kepadamu.
Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu sumber hikmat bagi kami. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita dari Kejadian 16. Kemarin Ibu Simon sudah menguraikan Kejadian 15, bagaimana Allah membuat perjanjian kepada Abraham. Dan Kejadian 16 ini adalah episode yang berikutnya dari kisah tentang Abraham ini. Sebenarnya sangat menarik ya, kisah tentang Abraham ini. Bukan hanya kita baca tentang sebuah sejarah, tapi banyak sekali hal-hal yang terjadi yang bisa kita pelajari dan sangat relevan dengan kehidupan kita sampai saat ini ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu Kejadian 16. Ini tema tentang Hagar dan Ismail. Ayat yang pertama, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya itu. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret.
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, ini adalah kisah yang sangat cukup fenomenal ya, yang sudah tentunya akrab bagi kita ya. Mungkin langsung aja kepada intisari daripada cerita ini adalah Abram dan Sarah ya gagal untuk percaya secara penuh kepada janji Tuhan. Lalu kemudian muncul ide ya yang kita sebut ya ide untuk membantu Tuhan ya. Jadi Sarah dan Abraham mencoba untuk membantu Tuhan dengan ide lewat pemikiran mereka sendiri ya, lewat ide manusia tentunya. Dan ini kan menunjukkan bahwa dengan ide ini seakan-akan Allah kurang bijaksana atau Allah bergerak lambat ya. Sarah dan Abraham ya secara tidak langsung menyatakan bahwa lebih pintarlah dari Tuhan ya. Tapi kemudian setelah ide ini terjadi ya, apa yang terjadi adalah justru ya mereka berdua, Sarah dan Abraham menderita ya. Mereka bertengkar hebat ya. Sarah marah kepada Abraham, Abraham juga marah kepada Sarah ya. Dan yang paling penting adalah waktu Hagar mengandung Ismail ya. Kita tahu di ayat-ayat berikutnya bahwa Tuhan menolak Ismail ya sebagai anak perjanjian ya. Dan kita tahu Ismail lahir dan keturunannya sampai hari ini ya. Keturunannya suku Kedar ya tetap menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke 12 ya. Tuhan mengatakan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, jadi memang diberkati dengan jumlah yang besar, tapi ada satu karakter ya seperti keledai liar, ya tiap-tiap orang akan melawan dan orang juga akan melawan ya. Jadi memang selalu penuh dengan pertengkaran, penuh dengan atau bahasa sekarang penuh dengan peperangan ya. Nah, menjadi peringatan tentu bagi kita ya bahwa jangan pernah sekali-sekali kita mencoba untuk membantu Tuhan ya dengan ide manusiawi kita ya. Mungkin kadang-kadang ketika kita sedang bergumul untuk sebuah penyakit ya, ada ide ya, ada saran atau ada masukan ya, kita memang sedang berdoa ya, tapi karena sekian lama menunggu penyakit tidak sembuh ya, nah kita ditawarin ada orang pintar ya, mungkin bahasanya halus ya, bukan dukun tapi orang pintar ya, nggak pakai benang 7 rupa sih, nggak pakai telur ya, tapi pakai doa-doa dikit lah ya. Ya, mungkin kita mulai kompromi dan kemudian kita siapa tahu ini jalan Tuhan ya, kita berpikir seperti itu. Atau mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi yang panjang ya, dengar-dengar kabar ada orang yang mampu menggandakan uang atau ada bisnis menanamkan modal dengan bisnis sekian dalam waktu 3 bulan bisa sekian hasilnya dan lain sebagainya ya. Nah, kita perlu berhati-hati ketika kita dalam proses menantikan janji Tuhan. Kadang-kadang kita mencoba membantu Tuhan untuk mempercepat jawaban doa kita. Ya, saya kira itu poin daripada kisah tentang Hagar dan Ismail ini.
yang menarik, kita bisa belajar dari masing-masing pribadi di dalam kisah ini, ya. Misalnya kita belajar dari Sarah. Kenapa sih Sarah punya ide yang apa ya? Menurut Bapak Ibu jenius atau apa nih idenya ini, ya? Ya. Ini kenapa Sarah? Nah, kita mungkin seperti ini, ya. Kita coba mendalami apa yang Sarah pikirkan, ya. Nah, mungkin Sarah tentu kita tahu percaya kepada janji Tuhan. Tetapi ketika dia mulai melihat dirinya, mulai melihat Abraham yang sudah semakin tua, pada waktu itu umurnya 85 tahun, ya. Sarah juga sudah 75 tahun. Kemudian sejak mereka dikatakan kan 10 tahun tinggal di Mesir. Sebelum mereka ke Mesir, mereka sudah menerima janji Tuhan. Berarti Sarah sudah mendengar dan mereka sudah menanti janji Tuhan itu 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama, ya. Dia pikir Sarah mulai berpikir, ya. Atau mungkin seperti ini, kalau kita baca, kita tidak melihat kata-kata bahwa dari keturunan Sarah, gitu ya. Tapi dari keturunan Abraham. Di Kejadian 17 nanti kita lihat bahwa dikatakan bahwa Sarah adalah ibu dari anak perjanjian. Bukan dari keturunannya, gitu maksudnya, ya. Jadi dia berpikir bahwa mungkin saja bukan dari rahimku, ya. Mungkin dari keturunan dari rahim yang lain, tapi tetap keturunan Abraham, ya. Makanya dia punya ide untuk memberikan Hagar, hambanya, kepada Abraham untuk beristri oleh Abraham. Mungkin ini kan cuma kemungkinannya. Tapi poinnya adalah bahwa Sarah tidak sabar, ya, menunggu janji Tuhan. Kemudian dia punya ide gila, ya, seperti itu, ya. Dan kita tahu pada akhirnya akibatnya seperti apa, ya. Nah, tentu saja ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita, ya. Kadang-kala di dalam kita tidak tekun, ya, dalam menunggu janji Tuhan, dan kita mulai melihat apa yang kelihatan di depan mata sepertinya tidak mungkin atau jauh dari apa yang kita harapkan, jauh daripada apa yang kita doakan, dan kemudian disitulah masalahnya, kita mulai kompromi, ya, dengan dunia ini, ya. Ini pelajaran yang baik bagi kita. Jadi tentu saja menjadi peringatan seperti kemarin Ibu Simon mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 35, supaya kita jangan melepaskan, ya, kepercayaan kita, karena besar upah yang sesungguhnya menanti kita. Mari kita tetap tekun, ya, dan sabar dan percaya di dalam memegang janji Tuhan kepada kita, ya. Nah, kemudian kita belajar juga dari Abraham, ya. Nah, ketika Sarah memberikan ide tentang Hagar supaya diambil menjadi istrinya, kita lihat dalam kisah ini Abraham setuju, ya. Nah, kita gemes juga lihat Abraham ini, ya. Seharusnya idealnya Abraham harusnya dengan tegas menolak janji ini, ya. Tapi ya dasar pria, ya, disuruh menikah lagi, mungkin nggak pikir panjang lagi, ya, langsung yes 3 kali, ya. Seharusnya kalau kita belajar dari Ayub, ya, Ayub ketika istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan karena Tuhan sudah mengambil semua milik mereka, Ayub dengan tegas mengatakan bahwa apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Aku sekali-sekali tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, ya. Ayub dengan tegas mengatakan seperti itu, ya. Harusnya Abraham juga, ya. Tapi sekali lagi, kenapa Abraham setuju, ya? Selain daripada mungkin sifat laki-laki, ya, tapi seharusnya Abraham bisa tegas. Nah, kembali yang seperti tadi, ya, dia
juga mungkin berpikir-pikir, mengolah-olah logikanya, ya. Mungkin saja, ya, benar kata Sarah istriku bahwa yang dimaksud keturunanku bukan dari Sarah itu, tapi mungkin dari yang lain. Nah, artinya apa pelajarannya, ya? Di dalam kehidupan kita seringkali mungkin kita menerima usul, ya, menerima saran dari teman, ya, dari keluarga, atau mungkin dari pimpinan kita, ya. Nah, sarannya adalah, ayo, ya, apapun saran yang dari sahabat kita, dari teman kita, ya, kita uji dengan firman Tuhan, dan kita datang berdoa kepada Tuhan, kita tanya supaya Tuhanlah yang menuntun hati kita, Tuhanlah yang memimpin kita. Kita punya banyak saran, mungkin membingungkan, ya, mungkin ragu, ya. Ayo kita tanya, kita punya Allah Roh Kudus, punya Roh Kudus yang pasti akan menuntun kita, ya. Yang berikutnya kita belajar dari Hagar. Nah, ini yang menarik, saudara, ya. Menurut saya ini juga menarik, ya. Kita belajar terus dari Abraham, dari Sarah, tapi mungkin kita agak lalai bicara tentang Hagar, ya. Menariknya adalah Hagar kan kita belajar Hagar ini pribadi yang kurang introspeksi diri juga, ya. Harusnya dia bersyukur, berterima kasih mendapatkan kehormatan menjadi istrinya Abram, ya. Tapi ketika dia mulai positif mengandung, dia malah menghina dan mengejek Sarah, tuannya, ya. Harusnya kan dia minta maaf, ya. Tapi ketika dia tahu kesalahannya, tapi dia lari keluar dari rumahnya. Nah, mungkin ini pelajaran dikit bagi kita, ya. Ketika waktu dia lari kan Tuhan menasihati dia, ya, di tempat pelariannya supaya dia pulang ke rumahnya, ya. Ini artinya memang kalau kita konflik nggak boleh lari, ya, dari rumah, ya. Tuhan selalu bilang kembalilah gitu, ya. Atau kita konflik di komsel, nggak boleh lari dari komsel pindah komsel lain, ya. Atau kita lari dari gereja pindah gereja lain. Yang Tuhan selalu suruh kita kembali gitu. Tapi yang menarik bagi saya cerita tentang Hagar adalah bahwa dikatakan, ya, Tuhan mendengar penderitaan Hagar gitu. Nah, ini yang sangat menyentuh, ya. Tuhan mendengar penderitaan Hagar. Sehingga Tuhan memberkati Ismail, walaupun itu bukan anak perjanjian, bukan anak pilihan gitu. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang menderita, itu menurut saya, ya. Sehingga Hagar walaupun bukan orang pilihan, walaupun dia tidak berdoa kepada Tuhan, ya, jadi Tuhan bukan mendengar doanya, tapi mendengar penderitaannya, gitu. Jadi Tuhan dekat dengan orang-orang yang menderita, sekalipun itu mungkin karena dosa dan kesalahan, ya. Tuhan dekat dengan pribadinya. Jadi artinya betapa lebih lagi bagi kita orang pilihan, orang percaya yang sedang mengalami penderitaan, kemudian kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mendengar doa kita, untuk tidak mendengar keluhan kita. Tuhan pasti mendengar doa dan keluhan kita. Orang pilihan, orang percaya yang berdoa berseru, yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan, dan kesulitan. Jadi jangan takut, ya, bagi kita yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan, ya, Tuhan pasti dengar doa kita, pergumulan kita, seruan hati kita, dan Tuhan ada di dekat atau bersama-sama dengan kita. Yang terakhir kita belajar dari Tuhan sendiri, ya, bahwa Tuhan tetap memberkati Ismail, ya. Hebat juga, ya, Tuhan tetap memberkati Ismail walaupun itu bukan anak perjanjian, ya. Mungkin menurut saya karena Tuhan menghargai Abraham sebagai orang pilihannya, ya. Karena Ismail bagaimanapun tetap adalah keturunan Abraham, walaupun bukan dari Hagar,
yang Tuhan maksudkan. Tapi Tuhan tetap memberkati dan Ismail tetap mendapatkan beberapa berkat daripada Tuhan. Yang terakhir, mungkin pernah saya singgung bahwa kisah tentang Abraham ini bukanlah tentang iman Abraham yang hebat ya. Buktinya Abraham pernah gagal beberapa kali. Dia waktu di kejadian 12 yang sudah kita baca, dia gagal mengakui Sarah sebagai istrinya dan dia rela Sarah diambil oleh Firaun pada waktu itu ya. Nah, kemudian kegagalan kedua waktu dia menyetujui ide Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Nanti di kejadian 17 kita akan melihat bagaimana Abraham mentertawai janji Tuhan. Artinya dia nggak percaya kepada janji Tuhan. Dan nanti di kejadian 20 terulang lagi masalah Firaun mengambil Sarah sebagai calon istrinya. Kalau di kejadian 20 Abraham membiarkan Raja Abimelek mengambil Sarah sebagai calon istrinya. Jadi Abraham sebenarnya gagal mempercayai janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan intervensi dan Tuhan membenarkan kembali janjinya. Maksudnya bukan membenarkan, tapi menetapkan kembali janjinya. Sekali Tuhan berjanji, dia tidak pernah gagal untuk menepatinya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sharingkan kepada kita. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Ya, yang jelas bahwa kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Jangan coba-coba untuk membantu Tuhan dengan ide-ide kita, karena kita harus tetap setia memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Tentu ada banyak hal yang sudah kita terima pagi hari ini, prinsip-prinsip dari apa yang kita bisa belajar dari Abraham, Sarai, Hagar, bahkan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Prinsip mendasar saja yang ingin saya sampaikan. Memang Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya, tetapi yang pasti caranya tidak akan bertentangan dengan firman-Nya, tidak akan pernah bertentangan dengan kodrat Allah itu sendiri. Makanya ada istilah kalau di Cambria kita katakan salah satu dosa dari 5 dosa orang percaya itu adalah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya meminta Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan kodratnya Tuhan. Nah, kita tahu sejak semula tidaklah demikian. Bahkan di Perjanjian Baru, Yesus pun ngajarin sejak semula tidaklah demikian, tidak boleh bercerai. Atau prinsip pernikahan Kristen, prinsip pernikahan di dalam Alkitab itu monogami itu sejak dari semula. Nah, tentu dapat ide gila dari mana si Sarai? Tentu karena pengaruh lingkungan. Jadi, baik kita melihat di Perjanjian Lama, kenapa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, istrinya lebih dari satu. Bahkan di zaman raja-raja punya selir, punya gundik. Itu semua kan karena pengaruh dari lingkungan. Tapi firman Tuhan sejak semula, dari semula, tidaklah demikian kata firman Tuhan. Sejak di Taman Eden, Tuhan mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu menjadi satu daging. Nah, itu prinsip firman sejak semula. Nah, itu tadi. Jadi prinsipnya adalah dalam hal-hal yang lain, Tuhan memang punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Tapi percayalah bahwa caranya itu tidak akan pernah bertentangan dengan sifat Allah itu sendiri. Dengan kodrat Allah. Jadi sederhana, apakah ini cara Tuhan atau enggak? Seperti Pak Ramli bilang tadi, cross-check dengan firman Tuhan. Minta advice, saran, nasihat dari pemimpin rohani yang memang kita tahu kapasitas hidupnya,
hikmatnya dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga akhirnya setiap keputusan pasti akan ada akibat. Seperti kesalahan Abram dan Sarai, sampai hari ini keturunannya harus menanggung akibat pertentangan antara keturunan Ismail dan saudara-saudaranya. Itu termasuk kita hari ini. Jadi sekali lagi tentu ada banyak hal yang sudah Pak Ramli sampaikan. Mari kita belajar sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Sampai kapan? Sampai pertolongan itu nyata. Jangan ambil jalan pintas, jalan cepat, hanya ngikutin hawa nafsu, keinginan, karena setiap keputusan tindakan yang kita buat, itu pasti ada konsekuensinya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Tentu sekali lagi ada banyak hal yang tadi sudah kita belajar dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Baik dari sisi Sarai, Abraham, Hagar, bahkan Tuhan. Tuhan yang hebat, seorang coaching. Dia coach. Walaupun dia maha tahu, tapi dia tanya sama Hagar, Hagar, dari mana engkau, mau kemana engkau? Seperti waktu dengan Adam. Tuhan tanya, Adam, di mana engkau? Siapa yang bilang kau telanjang? Itu hebatnya Tuhan. Tidak menghakimi, tidak menjudge langsung, tapi membuat orang terbuka dan akhirnya bertobat. Itu sebuah teknik yang memang harus kita juga belajar ngadepin orang. Tidak main hakim, tidak main menuduh, tapi coba bongkar dari sisi orang itu sendiri. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ibu Mitrianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Saya tergerak oleh kata-kata tadi Pak Ramli katakan. Kegagalan Abraham dan Sarah untuk mempercayai janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan di antara yang hadir ini fungsinya sebagai sahabat rohani, bahkan sebagai pembimbing rohani, ya. Nah, itulah fungsi itu pada saat seseorang mengalami pencobaan atau ujian, ya. Itu harus difungsikan supaya tidak terjadi kegagalan orang percaya untuk mempercayai janji Tuhan. Itu sih yang saya dapat hari ini, supaya kita berfungsi semua. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi hidup dalam komunitas, dan seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bingung, ya cari pemimpin rohani, sahabat rohani, untuk meneguhkan. Karena seringkali seperti kemarin, kita tahu, dari Tuhan juga selalu ajarin, kadang kita ini butuh diteguhkan berulang-ulang untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Nanti Abraham diteguhkan lagi oleh Tuhan akan janjinya, diingatkan lagi. Ya, begitulah manusia. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki, silakan. Tadi ya, dari Pak Ibu senyum-senyum terus waktu Pak Ramli sampaikan firman soalnya. Kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan, nanti ditutup oleh Pak Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan audio kami, Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar setiap hari, Tuhan, meneguhkan hidup kami, mengubah setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami, Tuhan, sehingga kami semakin baik di hadapan-Mu, semakin dikuasai oleh firman Tuhan. Ajarin kami untuk selalu rendah hati, Tuhan, dan mengasihi-Mu lebih sungguh, ya Bapa. Tambahkan kapasitas kehidupan kami, pelayanan kami, ya Bapa, sehingga kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Berdoa untuk Pak Ramli, Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu, ya Bapa. Biar hikmat, akal budi, kuasa, kewibawaan ilahi-Mu terus ada di Pak Ramli, Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya, tambahkan kapasitas pelayanan dan urapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Yang berdoa juga untuk Ibu Muriati dan Pak Siregar, Tuhan. Biarlah kesehatannya semakin hari semakin baik,
semakin hari semakin sehat Tuhan, karena Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Pakai dokter, pakai obat untuk pakai khidmat-Mu Tuhan, sehingga semakin hari semakin baik ya Bapa. Berkati terus keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Bu Marianti dan Pak Siregar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai bangsa ini Tuhan, karena ini bangsa-bangsa yang besar ya Bapa. Biar Engkau berkati bangsa kami dengan hikmat-Mu ya Bapa. Roh takut akan Tuhan biarlah ada di dalam bangsa kami ya Bapa. Pakai juga presiden, wakil presiden, segenap aparatur negara Tuhan, untuk membuat bangsa Indonesia ini makmur, sejahtera, berkeadilan sosial Tuhan. Dan berkati juga tempat di mana kami pun berada ya Bapa, di provinsi apapun Tuhan, Kau berkati di daerah kami Tuhan, karena kesejahteraan daerah kami itu menjadi kesejahteraan kami, dan berkati terus memimpin di daerah kami ya Bapa, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami semua Tuhan, untuk bergerak maju dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memiliki hati yang mau untuk menjangkau jiwa Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami telah bersekutu dengan Engkau, kami bersekutu dengan kebenaran-Mu, kami bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain yang ada di Koram Dio ini. Tuhan, terima kasih kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami sharingkan pada pagi ini. Kami belajar dari kegagalan Abraham dan Sarah yang menjadi peringatan akan kami, supaya kami tetap teguh terus memegang janji-Mu dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati hidup kami sepanjang hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, baik kami yang bekerja di dalam dunia sekuler, kami yang berbisnis, kami yang berkebun, bahkan kami yang melayani di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati, menuntun, menolong kami, dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami, dan kami terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan, dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Lagi semuanya. Oke, Cek.